Waktu itu Roy juga pernah membantu sebuah pabrik yang memakan banyak korban. Pemilik pabrik juga sering memanggil orang pintar, juga paranormal. Tetapi korban-korban masih terus berjatuhan. Chan, angkat Ki. Kaget. Halo Chan, kok pingsan juga di sini? Tumben, Pak. Malam banget pulangnya. Papa habis keluyuran mah, makanya papa pulang malam. Padahal Koko sama Andi selalu aja dilarang keluyuran sehabis sekolah. Enak aja. Papa itu tadi lagi banyak kerjaan, terus ada tamu datang, meeting belum selesai, makanya Papa pulang malam. Ada meeting atau keluyuran? Mau keluyuran kemana Papa? Bisa aja nih Mama. Kamu lihat apa, Roy? Sebentar lagi kita akan mendatangi sebuah pabrik. Pabrik? Iya, Pak. Pabrik apa? Kayaknya proses perdukunan akan mulai lagi nih. Di. Berulang kali Papa bilang, adik kamu ini bukan dukun. Iya kok ah. Pabrik apa sih, Roy? Nanti Papa sama Mama juga tahu. Gimana keadaan Chandra? Ini semua gara-gara Pak Tono. Udah tahu pabrik banyak setannya. Nggak ada tindakan apa-apa. Pak, Chandra itu korbannya keberapa kalinya Pak? Kalau dibiarin terus, sama cakap malah. Pak, pokoknya kita nggak mau tahu. Pak Tono harus telepon Pak Kamal sekarang. Oke, tenang. Oke, tenang. Saya akan telepon Pak Kamal besok, ya. Dan sekarang buat kalian yang C3, kembali ke tempat kerja. Nggak mau Pak. Telepon sekarang juga. Ini semua demi keselamatan kita, Pak. Oke. Saya akan telepon. Oke. Halo? Halo Pak, selamat malam. Iya, maaf Pak. Ini kita ada masalah lagi di pabrik Pak. Kasus apa lagi sih? Ini ada korban lagi Pak. Anak-anak bilang sih katanya ini ulah makhluk gaib di sini. Dan makhluk gaib itu katanya nggak suka dengan kegiatan kita di sini Pak. Kan juga kemarin udah diusir sama orang pintar. Kalau yang pergi juga tuh setan. Iya, tapi kayaknya emang kita butuh paranormal lagi Pak. Ya udah. Besok saya ke sana, ya? Iya Pak. Ini kan bahan kaos kaki. Roy, kamu mau berangkat? Ya, Ling. Roy, takutnya nanti malah telat. Roy, kita mau ngingetin kamu soal pabrik yang kamu lihat. Memangnya ada apa dengan pabrik itu? Mereka sangat kuat. Kamu harus hati-hati. Roy! Ayo! Udah mau berangkat sekolah, ntar kamu telat lagi. Yuk. Iya kok. Ini, Nina, nanti baru kita omongin lagi deh. Udah yuk ah, kok udah marah lagi. Iya, yuk ah. Kok ayo. Ya, udah tinggal sama Roy. Roy mulai terganggu
dengan bayang-bayangan yang muncul yang sering dilihatnya. Seperti biasa, Roy akan penasaran dan sangat nekat. Jadi apa sesajinya harus sebanyak itu? Sesaji ini hanya untuk permulaan, untuk memanggil para makhluk gaib. Ya udah, yang penting Aki bisa usir mereka. Karena kemarin udah ada banyak yang datang, tapi mereka nggak pergi-pergi juga. Kalau untuk yang lebih kuat, itu ada persyaratan khusus. Pakai minyak mustika. Ya kalau sama Aki ada silahkan pakai aja Ki. Ada, tapi ada maharnya. Berapa? 200 juta. Kalau Bapak tidak bisa, Aki juga tidak bisa jamin makhluk-makhluk itu akan pergi dari sini. Iya, oke. Saya akan bayar. Pak, maaf. Ini Pak, Apalagi sih ini? itu proposal permintaan sumbangan dari warga setempat sini Pak. Mereka mau mengadakan sunatan massal yang berada di belakang pabrik kita Pak. Udah kamu ke Tono aja. Tapi Pak, Udah kalau nggak pakai uang kamu aja, ya Ki. Ya, kita ke sana Ki. dasar bos pelit. Duit gua lagi yang keluar. Maaf nih bapak-bapak. Kebetulan bos saya lagi ada kegiatan, ada kesibukan. Tapi jangan khawatir. Ini Pak, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Iya. Ya, Pak, permisi, Iya. Roy. Hah? Ling, Nina, kagetin aja sih. Lagian kamu gambarnya serius amat sih. Ya, itu aku lagi kerjain PR. Sambil mikirin pabrik itu. Apa yang kamu lihat, Roy? Iya, Roy. Kacau banget keadaannya. Pokoknya kita harus nolongin mereka. Tidak bisa, Roy. Pabrik itu sangat jauh. Iya, dan kamu tidak tahu di mana persisnya pabrik itu. Nanti baru kita lihat di mana pabrik itu. Udah, Roy, kamu mau kemana? Harus nolongin mereka. Udah, yuk cepet yuk. Gian. Mama. Gian kenapa Pak? Gian istighfar. Gian. Pak Kamal. Gian gimana Pak? Gian. Gian, sadar Gian. Gian, istighfar. Gian. Sultan kurang ajar. Jangan Ki. Roy, kamu mau kemana? Pa, Ma, kita harus ke pabrik itu sekarang. Roy harus lakukan sesuatu, Pa. Ma. Jangan mulai lagi deh. Udah jam berapa ini? Udah waktunya tidur. Ya, tapi Roy harus lakukan sesuatu, Ma. Kalau enggak, bakal ada korban lagi. Roy, udah malam masuk kamar tidur. Tapi, Pa, Gak ada alasan. Tidur. Hantu pabrik itu ternyata benar-benar kuat. Bahkan dengan ritual pemotongan hewan pun, mereka tetap meneror dan memakan korban. Pada saat itu, Roy belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabrik itu. Karena memang lokasinya cukup jauh dari rumah kami.
Dan Roy sendiri tidak bisa melihat secara utuh. Karena kami melarang Roy untuk datang ke pabrik itu, dia jadi gelisah. Bayar aki-aki 200 juta udah. Sembelih kerbau, sembelih kambing. Tapi tuh setan gak pergi-pergi juga. Kalau nggak pergi juga saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, mudah-mudahan aja dengan kita udah nyembelih kambing dan kerbau, hal-hal mistis kayak gitu gak akan ada lagi, Pak. Saya nggak habis pikir. Ternyata kerjaan dukun itu cuma tipu-tipu doang ya. Nggak tipu-tipu juga, Pak. Sebenarnya saya masih punya satu solusi lagi, Pak. Tapi dia bukan dukun. Dia seorang anak kecil yang terlahir indigo, Pak. Ya, tapi kalau tuh anak cuma meres-meres duit saya doang juga sama aja. Ya, tapi mudah-mudahan deh. Udah dikasih kambing, kerbau. Pada dia tuh setan. Sama kayak kalian semua tuh. Pegawai pabrik. Kasih makanan, diem lah. Oh ya, Pak. Terkait dengan pengajuan kasbon saya, gimana, Pak? Tono, tahu kan perusahaan lagi susah. Kasbon lagi. Kemarin aja belum lunas. Iya, tapi saya betul-betul butuh banget, Pak. Udah nggak bisa. Nggak ada kasbon. Gara-gara kamu nih, perusahaan jadi bangkrut. Nggak bisa ngurusin pabrik, ngurusin setan-setan. Udah, keluar sana. Iya, Pak. Sebenarnya apa maunya kalian setan-setan? Hah? Aku nggak pernah mengaku kalian, tapi kalian mengaku aku. Kalian akan tahu akibatnya karena sudah mengganggu aku. Dia saja. Benar-benar manusia gak beradab. Siapa kamu? Pergi! Roy? Pergi! Pergi kamu! Siapa kamu? Pergi! Mama, sayang. Roy, Pergi! Roy, bangun. Pergi! Roy, bangun. Ini Mama. Roy, ini Mama. Mama? Kamu masih lihat yang aneh-aneh lagi ya? Ya udah istirahat lagi ya. Kamu masih demam banget. Kasihin orang-orang di pabrik itu, Ma. Kasihin mereka, Ma. Istirahat. Gimana kondisi Roy, Ma? Masih demam. Demamnya naik turun terus. Sudah dibawa ke dokter, tapi belum sembuh juga demamnya. Mungkin ada permintaan Roy yang belum kalian turutin, ya. Apa jangan-jangan soal pabrik itu? Ya memang Roy ngomongin soal pabrik itu terus sih. Ada orang. Yang iseng deh. Ana, jangan iseng deh ya. Gak lucu. Ana, udah. Ini juga orang iseng.
Mia, astagfirullahaladzim, Mia. Sadar, sadar. Emir, air. Sadar, Mia. Mia, astagfirullahaladzim, Mia. Ngucap. Diem ya, diem. Ngucap. Mia. Saha. Perbuatan siapa ini? Pergi kamu. Pergi. Apa sebaiknya kita bangunin Roy? Nggak usah Nina, biarin aja Roy lihat semuanya. Pokoknya kita semua mau bekerja sebelum masalah hantu ini beres. Ya benar. Ini semua nggak bisa sepelein loh. Ini masalah nyawa. Sih ya nggak? Setuju. Pokoknya mulai sekarang kita nggak mau kerja sebelum bapak ngurusin pabrik ini. Setuju, betul. Kita mau go. Ton, sekarang kamu antarin saya ke rumah kecil itu. Sekarang, Pak. Ya sekarang lah. Ayo, Pak. Gimana, Ton? Bisa nggak? Tahu nih, Pak. Kok bisa-bisa? Coba cek mesinnya. Ton, gimana? Bisa nggak? Aman, Pak. Mesinnya nggak apa-apa nih. Ton, kenapa, Ton? Aduh, nggak tahu Pak. Tadi kayak ada yang dorong saya Pak. Kamu tuh, coba sekarang nyalain mesinnya. Cepat, buruan. Nah, nyala kan? Kakek-kakek itu siapa ya? Oh, saya jadi merinding gini sih. Masuk aja deh. Malam itu benar saja apa yang dikatakan Roy, malam itu ada tamu. Ternyata datang juga. Malam itu ada orang datang dari pabrik kaos kaki menemuin Roy. Mereka cerita ke saya kalau hantu itu walaupun sudah diusir sama orang pintar, tapi tidak mau pergi. Sampai ritual potong kambing dan kerbau. Bahkan dalam perjalanan ke rumah kami pun mereka diikutin oleh makhluk hidup. Mereka akan datang ke sini. Siapa, Roy? Hantu-hantu itu? Bukan. Tapi orang-orang pabrik itu. Akhirnya mudah-mudahan Roy bisa sembuh. Kita bisa main lagi. Iya, masa kita cuma nungguin Roy kayak gini? Roy, kamu kok di sini? Iya, Mah. Roy lagi ngerjain PR. Kamu kan masih demam. Kok udah sembuh? Roy lagi kerjain PR, Mah. Nanti bakal ada tamu, biar gak ngantuk. Tamu siapa? Nanti Mama juga tahu. Pasti ada hubungannya sama pabrik itu. Tuh Mama tahu.
Roy gitu lagi tuh, Pak. Tadi demam, sekarang sehat. Kok gitu terus ya? Apa sebaiknya Roy dibersihkan, Ma? Karena takutnya kalau dibiarin, itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Papa kayak nggak tahu Roy aja, mana mau dia dibersihkan. Terus tadi Roy bilang, katanya malam ini akan ada yang datang. Ada yang datang. Kamu yakin kan? Kalau paranormal kecil itu lebih canggih dari yang kemarin-kemarin. Saya ini udah habis banyak ton. Udah potong kerbau, potong kambing, ratusan juta ton udah habis. Terus si paranormal kecil itu mahal gak bayarnya? Dia itu bukan paranormal, Pak. Tapi anak indigo yang punya kemampuan luar biasa. Dan lumayan cukup terkenal, Pak. Satu lagi, dia itu nggak mau dibayar, Pak. Dari tadi ngomong indigo. Apa sih artinya? Bukti apa? Ton, awas pelan, Ton! Ton! Ton, kabur, Ton! Kalian mau kemana? Pak, kamu tunggu, Pak! Pak, istirahat dulu, Pak. Sial tuh setan. Sejauh nggak rumahnya, Tom? Enggak, Pak. Udah deket di sana, Pak. Kalian mau kemana? Loh, katanya Roy belajar di ruang tengah. Kemana dia? Tahu deh, tadi ada di sini, Pak. Misi! Siapa itu datang malam-malam? Misi! Pak! Misi! Ton! Ton! Pak! Misi, Pak! Pak! Buka pintu, Pak! 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 Loh. Ini ada apa? Ini masuk kedatangan bapak-bapak. Ada apa ya? Kami datang mau ketemu sama Dek Roy, Pak. Iya, Pak. Kita ingin ketemu sama paranormal yang kecil itu, Pak. Jadi kedatangan bapak-bapak malam ini mau ketemu sama Roy? Roy udah tidur, capean belajar tadi, Pak. Ayo masuk dulu. Tunggu. Ini Pak Tono dan siapa tadi, sorry? Pak Kamal. Pak Kamal bisa tahu anak saya dari mana? Jadi gini, Pak. Saya tuh tahu dari orang-orang. Dan kebetulan juga waktu itu saya sama teman-teman saya pernah lewat sini. Dan dia juga pernah cerita waktu itu ada kasus kuburan yang dibongkar dan hantunya itu masih gentayangan, Pak. Teman saya itulah yang memberitahu saya kalau Dek Roy yang bisa membantu untuk memecahkan misteri tersebut, Pak. Maaf sebelumnya Bapak-Bapak, anak kami ini bukan paranormal. Saya juga nggak mau kalau Roy itu ikut-ikutan ngurusin masalah yang nggak jelas apa penyebabnya. Maaf, Pak. Bu, korban di pabrik saya itu bukan cuma 1-2 orang, tapi udah belasan, Bu.
ada yang stres, ada yang trauma, bahkan ada yang meninggal. Jadi kita mohon bantuannya. Ya udah gini aja deh. Ini kan sekarang sudah malam. Besok saya baru akan tanyakan ke Roy dia mau atau enggak. Iya, akhir-akhir ini kondisi si Roy kurang baik. Jangan dipaksakan. Gini, Pak, Bu, berapapun mahar yang diminta, saya akan berikan. Pak Kamal, menurut Bapak emang kami butuh ya mahar itu. Dan asal Bapak tahu, selama ini Roy membantu dengan ikhlas. Nggak ada itu yang namanya mahar-mahar. Jadi tolong Pak Kamal jangan sembarangan ngomong di rumah saya. Sepertinya mereka nggak membantu kita. Ayo. Mari, Pak. Halo Roy. Ling, Nina. Tadi pasti ulah kalian kan? Maaf Roy, tapi pemilik pabrik itu ada di sini. Hah? Siapa? Yang sejak kemarin menggentayangi pikiran kamu. Roy harus bantu mereka. Yuk cepet yuk. Tuh. Roy, masuk kamar. Sebentar Pak, Ma. Kamu nggak apa-apa, Roy? Roy, gak apa-apa kok. Tapi hantu itu udah telanjur kesini sama Om ini. Kita harus kesana apa, Ma? Mama nggak izinin Roy. Iya, Roy. Tapi Roy udah berminggu-minggu dapat penglihatan tentang ini. Pokoknya kita harus bantuin. Malam itu sebetulnya saya tidak mengizinkan Roy untuk pergi. Tapi Roy tetap bersikeras untuk pergi dan membantu mereka. Dan memang benar, hawa di pabrik itu sangat tidak enak. Kita ke arah sana. Senyuman siapa dia? Kamu lihat apa, Roy? Enggak, Ma. Enggak apa-apa. Banyak penghuninya ya, Dek? Iya, Om. Banyak. Ma, ada kuntilanak juga di belakang Mama. Tapi ada yang lebih kuat daripada hantu-hantu di sini. Om, di sini ada gudang ya? Oh, ya ada di sana. Yuk. Mana? Serem auranya. Buruan buka. Malah berbuka. Iya, Pak. Loh. Gak apa-apa, Pak. Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Roy! Roy? Roy, buka Roy pintunya, Roy!
Roy, keluar Roy! Roy! Roy? Roy, buka Roy pintunya, Roy! Roy, keluar Roy! Bahaya Roy! Lingling! Nina! Lingling! Nina! Kakek siapa? Saya sudah mengetahui kedatanganmu. Jadi, kakek yang mencelakai mereka semua? Bukan saya, tapi itu ulah anak-anak saya. Anak-anak kakek yang tadi itu? Iya, Kenapa kakek menyuruh anak-anak kakek buat menjadi jahat? pemilik pabrik sangat membuangkan. Maksud kakek, Om Kamal? Dia selalu bersikap buruk terhadap anak buahnya. Jadi, Om Kamal punya karma buruk? Dia tidak mau menolong orang yang sedang membutuhkan. Bahkan, dia sering mengolok-olok kami makhluk gaib. Tapi kek, kalau kakek sama anak-anak kakek berbuat jahat, berarti kakek sama anak-anak kakek sama aja jahatnya sama Om Kamal. Itu karma buruk buat pemilik pabrik. Gini aja kek, nanti Roy bakal ngomong sama Om Kamal. Biar Om Kamal nggak melakukan karma buruk lagi. Tapi kakek janji dulu, kakek sama anak-anak kakek nggak bakal mencelakai orang-orang di sini lagi. Saya berjanji. Tapi ingat, jika kamu melanggar janji, saya akan membuat tempat ini lebih mencekam. Dan saya sendiri yang akan menagih janji sama kamu, bocah. Iya kek. Roy memang bersikap seperti orang dewasa. Tapi baru kali itu saya lihat Roy sangat begitu marah. Tetapi pemilik pabrik itu terlalu angkuh. Awalnya dia sama sekali tidak mau mendengarkan Roy. Ia malah berbalik marah dan kesal sama Roy. Bahkan kami pun diusirnya. Kamu nggak apa-apa sayang? Ini semua gara-gara Om Kamal. Om Kamal yang salah. Om Kamal selalu berbuat jahat sama karyawan Om. So tahu kamu, anak kecil, guruin aja. Ini usaha saya, bisnis saya. Terserah saya mau apa kan? Uang saya. Jangan berani bentak anak saya. Bapak sendiri kan yang datang ke Roy. Udah, kalian semua pergi dari sini. Oke, kami akan pergi. Ayo, kita pergi. Kemarin Pak Tono udah manggil si Roy, anak indigo itu. Diusir sama Pak Kamal. Tuh ya. Terus gimana sekarang kondisi pabrik? Ya, gua harap sih udah nggak ada apa-apa lagi. Mia. Tolongnya, pergi kamu. Mia. Apa kan? Cabut aja yuk. Kamu tidak bisa bantuin ini semuanya. Iya, Roy tahu kok. Roy lagi bikin sendiri aja. Ayo kita pergi. Sakit! Sakit! Kuat, segera! Ayo! Iya! Ayo!
Udah takut, Pak. Apa ini? Kakek. Kamu telah berjanji kepada saya. Manusia sombong itu tidak bisa berubah. Sakit. 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 Roy, tenang, Roy. Tenang. Manusia sombong itu telah merusak aura rumah saya. Pada saat itu di luar kendali kami. Ternyata hantu pabrik itu sangat marah. Roy pernah berjanji akan bilang ke pemilik pabrik itu untuk bersikap baik dan menghapus karma buruk. Tapi ternyata pemilik pabrik itu makin semena-mena. Itulah yang membuat hantu-hantu di sana akhirnya menteror Roy. Kenapa ini? Siapa yang ngelakuin? Bangkrut, udah bangkrut. Gara-gara setan. Lihat aja. Saya nggak akan biarkan kamu pergi dari sini. Sampai uang saya habis. Hah? Apa nih? Aduh. Pak Kamal, gak apa-apa Pak. Pak, tunggu Pak. Dimas! Pabrik itu, orang pabrik itu kasihan. Udah nggak usah ngomongin orang itu. Hidup kita jadi nggak tenang sejak berurusan sama dia. Pak, Ma. Pergi kalian! Pergi! Siapa kalian? Awas! Ma, pergi kalian, pergi! Tolong! Awas! Siapa kalian? Awas! Bocah, mana janji? Awas! Pergi! Awas! Tolong! Kakek! Tolong, awas! Pergi! Apa ini? Pergi kalian! Awas! Pergi! Roy, mereka tidak akan berhenti. Kamu harus selesaikannya. Tapi gimana caranya? Om Kamal gak mau dengerin aku. Roy, kamu nggak apa-apa. Ya, Kek. Roy, gak apa-apa. Tapi mereka kan terus ganggu kita, Kek. Oh ya, Ton. Gimana Pak Kamal kabarnya? Kayaknya sih dia masih di ruangannya deh. Soalnya hal ini saya juga belum lihat. Gitu. Padahal di waktu si Roy datang sini tuh udah bener banget, tau nggak? Sayangnya gimana ya, sekarang teror semakin menjadi. Ya, saya juga nggak ngerti Pak, mesti gimana lagi. Karyawan juga lihat sendiri kan, tinggal sedikit. Iya sih. Nggak pada berani mereka masuk kerja. Pak, kita sudah 3 hari Pak, belum makan. Sebentar Bu ya. Sebentar Bu. Apa di sini Bu? Udah Bu, pergi aja Bu. Ini kantor lagi susah. Dengar pergi aja. Sedikit aja Pak, saya minta Pak, sedikit aja Pak. Ngeyel banget sih. Udah dibilangin, udah miskin, budak. Gak ngerti juga. Astagfirullahaladzim, pikir sekali. Apa hubungannya? Gue pelit sama setan-setan itu. Ini pasti akan dia aja kan. Mau meres gue.
Aku akan cari otoritas sendiri buat nyelesain ini. Sebenarnya saya nggak pernah percaya, Pak, sama hal-hal gaib. Tapi saya kapok. Uang saya habis. Pabrik saya bangkrut. Saya ingin Bapak mengembalikan semua uang-uang saya. Dan pabrik saya bisa beroperasi lagi. Kalau Bapak berhasil mengembalikan itu semua, saya akan kasih Bapak imbalan. Untuk mengatasi kondisi seperti itu, saya tidak mau cuma-cuma. Apalagi Pak Kamal kalau tidak mau memahami saya. Dengan menghadapi kondisi yang energi kuat seperti itu, maka saya tidak mau membantu Bapak. Sebaiknya Bapak coba temui seorang anak. Namanya Roy. Dia anak indigo. Mungkin dia bisa membantu Pak Kamal dengan cuma-cuma. Sial. Apa iya? Aku harus kembali lagi ke anak-anak itu. Malam itu seluruh keluarga merasakan teror yang sangat dalam yang biasanya dirasakan Roy. Saya pun merasa nggak percaya sampai saat ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, Roy yang tadinya ada bersama kami tiba-tiba menghilang begitu saja. Semoga kejadian ini tidak sering terjadi di keluarga kami. Dan Tuhan selalu melindungi keluarga kami senantiasa. Roy makan dikit ya. Nggak mau, Mah. Roy, gak lapar. Masih kenyang. Ling, Nina. Dia bakal datang ke sini lagi. Ya, Roy. Dia sudah dekat. Ada Ling sama Nina, Roy. Iya, Mah. Roy, kita nggak bisa menahannya. Dia itu kuat sekali. Ling, Nina. Kenapa sih, Roy? Kata Ling sama Nina, mereka nggak bisa nahan yang akan datang. Kuat banget orang negatifnya. Siapa maksud kamu? Loh, Roy! Roy kemana? Gak tahu. Roy! Loh, Gimana ini? kok hilang? Roy di mana? Roy! Roy! Aku di mana? Ada apa ini? Hah? Siapa itu? Mana janjimu, bocah? Roy udah coba ngomong sama Om Kamal, tapi Om Kamal gak percaya, Kek. Apa kamu pikir orang-orang seperti itu akan mendengar omonganmu, bocah? Roy gak tahu, Kek. Ku beri kesempatan lagi. Dia akan datang menemuimu. Tapi jika tidak berhasil, aku akan mengambil banyak lagi korban. Jangan. Itu akan menghantuimu seumur hidup. Jangan, Kek. Ada kesempatan. Aduh. Mir, sopo lagi, Mir? Nanti aku. Ketemu, Mak? Nggak ada. Di mana, Roy? Aduh, Bapak juga udah cari sampai ke belakang-belakang, nggak ada. Kok bisa hilang sih? Aduh. Makanya, gimana ini ya? Loh, Roy! Astaga, nak. Kamu dari mana sih? Kita nyariin ke seluruh rumah, kamu nggak ada. Roy gak kemana-mana, Mah. Tadi Roy ketemu sama hantu pabrik itu. Pabrik lagi? Iya, Pak. Hantu pabrik itu minta Om Kamal berubah. Kalau enggak, bakal ada korban lagi, Pak. Nggak ada ya, cukup sampai di sini.
Orang itu sudah nginjak-injak harga diri keluarga kita dan Papa nggak mau kamu berurusan lagi sama dia. Tapi Roy harus bantu, Pak. Sebentar lagi dia datang, Pak. Itu pasti Om Kamal. Permisi. Permisi. Mau ngapain lagi Anda kesini? Ketak-ketak anak saya? Tenang dulu, Bang. Saya minta maaf. Nah, Roy, Om minta maaf ya. Om ingin Nak Roy bantu Om karena ada karyawan Om di pabrik yang lagi kesurupan. Ini sudah malam. Kami sudah tidak lagi mau mencampuri urusan pabrik Bapak. Enggak, Om. Roy mau bantuin kok. Roy, Pak, kalau kita gak bantuin, kasus ini gak mungkin ada hentinya. Nanti bakal ada korban lagi, Pak. Mah. Om, tapi Om janji dulu. Om harus ikutin apa yang Roy katakan. Ya? Iya. Om janji. Ya, Om. Kenapa nih? Kenapa? Gimana, Bang? Om, lebih cepat, Om. Kita harus cepetan, Om. Itu juga. Om udah kebut ya. tetap hati-hati Pak. Minggir kamu. Kami sini mau menyelesaikan masalah. Tolong jangan ganggu saya, pergi kamu. Tolong! Bukan lagi Tolong. haram di wilayah kamu. Saya cuma disuruh, tolong pergi kamu. Jangan sakitin dia. Wanita ini sudah menaburkan garam di daerah kami. Dan laki-laki itu yang sudah menyuruh wanita ini untuk mengusir kami. Yang sudah menyuruh wanita ini untuk mengusir kami. Datang ke gudang bersama sang manusia sombong itu. Makasih ya, Roy. Om, sekarang kita ke gudang yuk. Om, sekarang Om harus ikut Roy. Gelap sekali di sini. Hanya manusia kikir yang takut dengan wajahku. Saya minta maaf. Apa mau kakek? Sejak pabrik ini didirikan, kami merasa terganggu. Apalagi melihat sikap-sikapmu yang sombong dan kikir. Saya berjanji. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga berjanji saya tidak akan kikir lagi. Tapi mohon kek, jangan buat hidup saya makin menderita. Kamu tidak bisa menghargai karyawanmu.
Apa jadinya tanpa mereka? Satu demi satu mereka mulai meninggalkanmu. Tolong sekarang apa yang harus saya lakukan? Jangan usir kami dari tempat ini. Berbuat baiklah, supaya kamu bisa ikut merasa senang melihat aroma baikmu. Berbuat baiklah, supaya kami pun merasa ikut tenang dan tidak merasa benci atas kehadiranmu. Ya, pasti saya akan berubah. Ya, alhamdulillah. Akhirnya sadar juga lo. Weh, udah sadar belum? Ya begitulah. Sekarang saya seperti menjadi pribadi yang baru lagi. Ya, syukurlah. Alhamdulillah, pabrik juga udah lancar dan udah nggak ada gangguan lagi. Ya Ton ya? Iya Pak, dan juga tentunya ini semua nggak lepas berkat bantuannya adik Ton. Roy ikut senang. Sekarang Om Kemal udah berubah ya. Om Kemal, jangan bosan-bosan jadi orang baik, terus dermawan dan menolong orang yang membutuhkan. Biar menambah karma baik, Om. Kamu itu ngomongnya kayak orang tua kamu.